Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinto Bouti, asal SMPN 1 Buntulia, Kabupaten Pohuwato. SMPN 1 Buntulia adalah salah satu satuan pendidikan jenjang SMP berada di Desa Taludinu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Pada masa pandemi COVID-19, SMPN 1 Buntulia sempat mengalami keterbatasan pelayanan pendidikan ke peserta didiknya, termasuk pada mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penutupan layanan pendidikan di sekolah sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh pemerintah setempat. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03-KB-2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK.01-Menkes-4242-2021, nomor 440-717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diputuskan untuk mendorong satuan pendidikan melakukan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi learning loss selama masa pandemi COVID-19 melanda. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka SMPN 1 Buntulia juga melakukan proses layanan PTMT dengan memadukan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Di awal pelaksanaan PTMT, terdapat beberapa kendala dalam proses transfer knowledge, termasuk sedikitnya waktu belajar peserta didik saat PTMT. Harus diakui, peserta didik lebih banyak aktivitasnya di rumah selama layanan PTMT dilakukan. Maka dari itu, diperlukan sebuah terobosan agar proses layanan PTMT tetap berjalan maksimal, khususnya pada mata pelajaran matematika, sehingga peserta didik tidak kehilangan kesempatan belajar secara efektif. Adapun terobosan dilakukan adalah, yang pertama, membuat kelas maya dengan memanfaatkan Google Classroom. Kedua, mengajak sesama rekan pendidik di lingkungan SMPN 1 Buntulia untuk sama-sama memanfaatkan Google Classroom secara masif. Ketiga, membuat tutorial dalam bentuk playlist tentang penggunaan Google Classroom baik bagi peserta didik maupun untuk sesama pendidik di lingkungan SMPN 1 Buntulia yang dapat diakses di channel YouTube Teras Berbagi. Keempat, membuat materi pembelajaran dalam bentuk video yang kemudian diunggah ke channel YouTube Teras Berbagi untuk kemudian dibagikan ke peserta didik melalui Google Classroom. Kelima, membantu rekan-rekan sesama pendidik yang mengalami kendala dalam mengakses materi khususnya dari internet untuk dibagikan ke peserta didik melalui Google Classroom. Selama pelaksanaan PTMT dijalankan, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi. Di antaranya adalah 1. Terdapat beberapa peserta didik yang tidak memiliki smartphone. Kedua, adanya sebagian besar peserta didik yang memiliki smartphone tapi tidak memiliki pulsa data. Adapun langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal di atas adalah 1. Mengondisikan peserta didik yang belum memiliki smartphone untuk bergabung ke rekannya yang memiliki smartphone atau meminjam ke sana keluarga terdekat. Kedua, mengajukan permohonan ke pihak sekolah agar dialokasikan dana guna pengadaan pulsa data bagi peserta didik tertentu melalui dana BOS. Alhamdulillah, untuk saat ini pulsa data tidak perlu lagi dianggarkan melalui dana BOS karena sudah teratasi dengan adanya bantuan kuota data internet langsung dari Kemendikbud. Harus disadari bahwa optimalisasi penggunaan TIK dalam pembelajaran sangat diperlukan, terutama pada masa pandemi saat ini. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, dalam rangka memberikan layanan terbaik dalam proses pembelajaran, saya berupaya meningkatkan kompetensi dalam hal optimalisasi TIK dimaksud salah satunya dengan mengikuti pelatihan Google Workspace for Education oleh Google Master Training bersama GTK Kemdikbud yang diselenggarakan secara online dari tanggal 7 sampai dengan 10 April 2021 dengan durasi 32 JP. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari peningkatan pelayanan PTMT di SMPN 1 Buntulia, juga pelatihan-pelatihan serupa yang telah diikuti sebelumnya, di antaranya yang pertama,
Pembelajaran daring dengan media daring digital sekolah oleh LPMP Gorontalo pada 30 Maret sampai dengan 2 April 2020 secara daring dengan durasi 32 JP. Kedua, diklat daring Google Classroom dan Quizzes Angkatan 2 oleh Perkumpulan Matematika Nusantara pada 30 Maret sampai dengan 5 April 2020 dengan durasi 44 JP. Yang ketiga, workshop nasional online membuat e-learning sekolah menggunakan model tahap 6 oleh IGI Gresik pada 27 April sampai dengan 3 Mei 2020 dengan durasi 32 JP. Keempat, pelatihan daring menjadi pendidik digital di masa COVID-19 oleh Komunitas Koordinator Virtual Indonesia didukung oleh Ditjen PSMK Kemendikbud RI pada 20 sampai dengan 30 April 2020 secara online dengan durasi 32 JP. Kelima, webinar pendidikan oleh UPT Seman 2N Rekang bekerjasama dengan Negeri Cerdas secara online pada 4 sampai dengan 7 Juni 2020 dengan durasi 32 JP. Keenam, kegiatan workshop pembuatan video animasi pembelajaran oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luwu Utara pada 3 sampai dengan 10 Juni 2020 dengan durasi 32 JP. Ketujuh, program sertifikasi Hafiz 32 JP dengan topik Higher Order Thinking Skills HOTS oleh Hafiz secara online pada 16 sampai dengan 19 Juni 2020. Kedelapan, bimbingan teknis mengelola pembelajaran bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah N Rekang pada 1 sampai dengan 4 Juli 2020 dengan durasi 36 JP. Kesembilan, pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365 dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh PT Microsoft Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI pada 5 sampai dengan 10 Juli 2020 dengan durasi 32 JP. Ke-10, pelatihan EPENSA atau penerangan spasial guru matematika SMP oleh P4TK Matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 17 sampai dengan 29 Juli 2020 dengan durasi 36 JP. Demikian praktik baik yang dapat saya paparkan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dalam rangka mengatasi learning loss selama masa COVID-19. Semoga bermanfaat. Pendidikan unggul untuk Indonesia maju. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.